Kawan-kawan semua, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Kendari Kreatif. Kita bersama kembali. Jadi kawan-kawan, ada yang spesial hari ini. Jadi kita akan sharing sama salah satu, ini sobat saya nih, ini teman saya lama nggak ketemu. Jadi saya berteman sama dia nih sudah 20 tahunan lebih, sejak SMP loh. Nah, sekarang dia ini, kalau kami di Kendari, ini anggap dia ini anak hilang ini kawan-kawan. Sekarang dia jauh sekali. Dia ada di Amerika, ya. Dia ada di California tepatnya. Nah, ini seru loh. Dengan kondisi sekarang di mana pandemi lagi merebak ya. Kita ingin tahu juga kondisi di sana gimana, karena di Amerika dari data WHO korban yang terjangkit tuh terinfeksi paling besar loh di dunia itu di Amerika. Betul. Dan cepat banget penyalurannya kan. Oke, kita langsung aja. Mari kita bermain dengan rasa yang sama bersama saya Rendra Manaba. Halo, saya bersama saudara Senfri. Halo, Sen. halo Rendra. Halo bro. Halo, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Di sana sore ya? Sore di sini sekitar jam 7 malam ya. Di sini tapi masih terang di sini, masih terang. Oh iya. Iya. Di sini masih pagi. Berarti selamat sore dong di sana deh. Yo, selamat sore. Selamat sore menjelang malam. Wah, iya. Mantap. Kalau di sini pagi menjelang siang. Di sini udah jam 10 pagi. Oke. Gimana kabar, Bro Sen? Baik, Rendra. Gimana? Lama tak jumpa ini kayaknya. Sudah 20 tahun terpisah. Iya loh. Di sini teman ini anak hilang katanya. Betul. Banyak harusnya hal-hal yang perkenalkan diri dulu ya. Lebih kalau Senfri sini. Amerika. Oke, selamat datang kembali dan salam kenal kembali buat semua teman-teman yang berada di Kendari. Saya Senfri Arifin. Saya berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kita bersama Rendra seleting ya, istilahnya seangkatan ya. Dan saya betul letting. Jadi riwayat saya sedikit setelah tamat dari SMA Negeri 1 Kendari, saya merantau ke Jakarta dan dari Jakarta saya lanjut merantau ke Amerika. 2007 saya sampai di Amerika 2007, tepatnya di New York. Wow, 2007 ya. Saya baru tahu loh 2007. Iya, 2007. Jadi pertama kali datang di sini itu di New York dan ya banyak pengalaman-pengalaman yang enak dan juga yang tidak enak, ya kan, sebagai imigran dan sebagai pekerja, ya kan. Dan setelah selang mungkin 10 tahun saya pindah ke California dan berjumpa dengan istri saya di sini di California dan kita dianugerahi 3 anak sekarang. Oh, jadi ketemu sama istrinya itu di California ya. Jadi ini kota kenangan sebenarnya ya. Kota kenangan yang tidak bisa dilupakan. Asik. Berarti Bro Senfri ini awal injak Amerika di New York ya? New York. Habis New York ke Florida baru ke California. Jadi sempat mutar-mutar sedikit baru paling lama di sini di California sini ya. Saya menetapnya sekarang di California yang lebih lama. Ya, sampai sekarang gitu. Iya.
Ya, dan Oh, saya ya. sudah mempunyai 3 anak. Dari situ sudah apa ya? Maksudnya sudah betah, sudah kerasan di sini lah istilahnya begitu. Karena semua anak juga lahir di sini, jadi ya otomatis kita harus besarkan anak di sini begitu. Ah, Oh, iya. senang banget karena sudah beranak istri itu di sana ya. Nah, ini Betul, nih bro. ada pertanyaan nih, Bro Sen nih. Enggak masalah apa Pertanyaannya itu. gini, kan saya tahu banget ini, Senfree. Aha, Ini aha. jangankan no, yes aja sudah salah penyebutan yesnya. dan, dan dan cuma 2 kata tuh yes no aja yang ditahu gara-gara Betul, nonton film kan. Nah, betul, betul. orang yang tidak tahu sekali nih, Aha. hampir sama apa? Sama sekali tidak tahu dengan bahasa Inggris kan Inggris. Hmm. Kok bisa tolong nih ceritakan Iya, kepada teman-teman. itu sebenarnya ada satu kenekatan ya, keberanian dan kenekatan untuk mau menghadapi semacam tantangan gitu, tantangan yang sepertinya impossible untuk saya lalui kan, apalagi waktu SMA tahu sendiri lah ya, udah tahu bahasa Inggris ya kan, bolos Ya, terus ya, ya. ya kan, manjat pagar terus gitu kan, nggak pernah masuk kelas, dan tiba-tiba dihadapkan dengan situasi yang saya harus berbahasa Inggris, dan pada saat itu saya nggak ada pilihan, saya harus belajar dan saya harus mendengar terus, belajar terus, mendengar terus, akhirnya karena kebiasaan sampai sekarang juga English saya nggak perfect, maksudnya dalam arti hanya mengerti dan tahu menjawab gitu kan, nggak otomatis sampai sekarang langsung lancar juga, nggak juga gitu, tapi bisa lah untuk conversation, terus ya tahulah untuk menjalani hidup di sini, itu yang paling penting gitu. Jadi keberanian dan kenekatan sih yang saya bilang sendiri Ya. ya. Berarti Yo, gara-gara kondisi ya, kondisi yang kondisi terdesak, ya, ya. terpaksa, akhirnya otomatis ya. Jadi, Otomatis ya, yang ya. penting berarti intinya di sana kita bisa hidup, yang penting bisa komunikasi ya, Betul, rasanya. betul, betul. Dan sempat Siap, siap, banyak yang siap. bantuin juga sih, banyak yang bantuin teman-teman imigran dari Indonesia juga yang sempat bantuin saya di sini. Jadi ya saling bantu lah. Jadi kalau ada orang Indonesian juga yang datang ke sini, terus kebetulan nginap di tempat saya atau tinggal di tempat saya atau kita ketemuan atau mau menetap di sini, ya saya bantu gitu, dan saya pasti bantu gitu. Karena saya pernah dibantu juga seperti itu ya. Timbal balik lah. Berarti peran kedubes besar juga ya. Memang berasa ya buat Iya, warga negara Indonesia tuh di sana tuh. iya, community sih. Maksudnya kalau saya sih bilang coba temukan community, walaupun 1 orang, 2 orang, community yang sudah lama di sini sehingga kita bisa dibantu. Kayak di guide lah, di guide bagaimana cara bersosialisasi di sini. Ada hal-hal yang kita harus lakukan, ya kan? Dalam artian memenuhi persyaratan untuk tinggal di Amerika, bekerja dan menjalani hidup lah seperti itu. Ya. Berarti teman-teman Proses komuniti imigran itu memang kompak ya, berasa solidaritasnya ya. harus. Jadi di sini mungkin cuma itu yang bisa memperkuat. Jadi ada perkumpulan Muslim, ya kan, ada perkumpulan Kristen, perkumpulan antara suku, ya kan. Jadi dari situlah ada saling bantu pekerjaan, saling bantu kayak pengalaman lah seperti itu. Jadi di sini kita banyak membentuk satu community lah. Jadi either itu community religious atau etnis seperti itu. Sip.
Sebelum back ke Kendari, ini ada lagi nih pertanyaan. Sekarang kan Sentri sudah jadi entrepreneur nih, udah Iya. punya satu usaha. Mhm. Namanya Ideku ya, kalau tidak salah ya. Ideku Betul, Resto betul. ya. Betul. Nah, itu sejarahnya gimana ya bisa bisa bangun usaha di sana tuh. Padahal ini Jadi Sentri ini bukan warga negara sana nih. iya, jadi sekali lagi kan karena situasi jadi pertama kali saya datang sini itu kerja di restoran, ya kan? Jadi Oh. dari pengalaman di restoran itu memaksa saya dan keluarga untuk membuka sebuah bisnis gitu, sebuah bisnis kuliner, which is restoran gitu di sini gitu. Dan atas pengalaman itulah yang saya bangun gitu untuk membuat dan mempelajari bagaimana berbisnis di Amerika gitu. Seperti itu. Dan terjadilah restoran itu, Ideku itu gitu, bersama keluarga di sini. Jadi saya dibantu Udah berapa lama? sama keluarga, kakak adik, kakak ipar, istri. Jadi bisa terjadi satu restoran itu gitu atas pengalaman yang sudah sekitar 8, hampir 8, mungkin sekitar 12 tahun baru bisa membuka suatu usaha gitu kan. Oh, lama banget Iya, ya. iya. Gila Jadi pengalamannya. iya, Gila pengalaman. pengalaman ya. Ini saya belum bisa buka satu tempat tuh, satu restoran tuh yang namanya Ideku tuh. Ya. Awalnya tuh pertama Senfree injak Amerika itu bekerja Aha. sebagai apa tuh? Pertama bekerja sebagai driver. Saya sempat driver kayak kayak kurir lah, kayak ojek, tapi Iya, bukan iya, iya. ojek di sini istilahnya itu messenger, kayak kurir, kurir, Delivery gitu ya. ya delivery ya, ya Ya. delivery. Habis itu delivery sambil kerja di restoran, dan dari restoran itulah kayaknya timbul satu keinginan untuk membuka usaha sendiri seperti itu. Ya, ya. Iya, iya, Pengalaman. iya, iya. Ya. Berarti memang basic dari pengalamannya itu apa ada di di restoran ya. Jadi Iya, basic itu yang apa yang memang akhirnya jadi inspirasi ya dan iya motivasi betul. untuk bisa memiliki sendiri juga tempat usaha ya. Iya, karena saya sempat menjadi sebuah manajer sebelum membuka usaha itu, dan melihat bagaimana cara uh, proses, untuk membuka sebuah restoran dan memanage, uh, something yang harus kita bangun dari bawah gitu. Saya sampai bisa jadi manajer dan manajer membuka restoran seperti itu. Ya. Oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Nah, sekarang kita kembali nih kisah di Kendari dulu nih. Aha. Nah, jadi teman-teman nih, Bro Senfree ini salah satu founder juga di M Radio. M Radio itu radio paling keren di Kendari. Betul, betul. Nah, dia Iya. kayak sebelum ngomong ini saya sudah terbayang nih teman-teman. Tahu tidak? Ini Bro Senfree ini nakalnya luar biasa. Bayangin sekolah saja itu dia tidak punya kelas. Jadi ruangannya bukan di kelas. Ruangannya itu ada di luar sekolah itu di sebelah pagar itu. Di situ ruangan dia. Nah, mungkin ya, cerita Sen, gimana waktu Iya, betul. masa-masa SMA dan membangun radio ini? Iya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa M Radio adalah salah satu cikal bakal juga, yang saya bilang sih cikal bakal ya. Kita bangun sebuah keberanian, dan dari situ banyak pengalaman ya yang saya dapat ya pribadi dari radio itu, di mana kita bisa membangun kepercayaan diri ya kan. Pada saat itu kan kita masih SMA, Ren.
Ya kan Iya, SMA kita sudah benar-benar. bikin, kita bisa bikin acara yang Iya, orang, iya. ya Keren. kan, Iya. yang orang maksudnya yang anak sekolahan itu kita merupakan salah satu anak SMA yang bisa membuat banyak kegiatan di luar sekolah, ya kan, dan Iya, sempat di dalam sekolah juga. Dan yang itu pengalaman itu yang membuat saya itu pribadi bisa lebih berani gitu untuk um, melangkah ke Jakarta, dari Jakarta terus ke Amerika, something yang kita tidak bisa uh, belajar dari sekolah saja, tapi pengalaman di radio itulah yang membuat kita lebih berani ya. Kebetulan ya mungkin teman-teman kita atau letting kita, ini dia nih masih masih mengingat gitu kan, bagaimana M Radio ini adalah cikal bakal pengalaman kita, ya kan, sampai sekarang kan kita tidak bisa lupa ini radio ini gitu. Sejarah di Kendari gitu. Saya itu sampai tinggal di radio, ya kan, sama Kak Cimong, ya kan, di Lasandara sama Aral. Kita sampai tidur di situ, ya kan, siang malam dan begadang, banyak hal, banyak ini kenangan yang tidak bisa terlupakan lah, ya kan. Itu tidak bisa tidur dengan kelapa ya. Tidur dengan kelapa, ya kan, sambil angkat beras, ya kan. Iya. Benar. Ini memang pada saat itu kalau kita lihat di sekarang ya, anak-anak milenial nih sekarang ya, dosen itu sebenarnya yang mereka lakukan itu kita sudah lakukan ya, betul. Bahkan kita pernah bikin event terdahsyat di Kota Kendari ya. Itu belum pernah sama sekali tuh anak-anak pelajar buat begitu ya. Betul. Anak pelajar bikin radio, bangun radio, nyiar, terus bikin event, memang gila ya. Jadi sejarah radio ini yang membentuk kreativitas kita ya. Betul. Brosennya. Setuju tuh. Disitulah kita bisa saya bilang sih membangun keberanian, ya, dan juga ini Ren, kita diasah di situ, diasah kreativitas kita, toh. Karena kalau tidak begitu kan kita susah menghadapi orang, komunikasi kan, lobby dan segala macam, toh. Dengan pengalaman itu, dengan pengalaman itu membuat saya bisa sampai ke Amerika juga, karena selalu melobi, ya kan, atau selalu berkomunikasi dengan orang gitu kan, bagaimana orang bisa percaya sama kita gitu kan, event yang kita lakukan atau proposal yang kita tawarkan, toh. Intinya kan gitu. Jadi bisa juga buat proposal, bagaimana menjalankan proposal ya. Ya. Jadi proposal itu sebenarnya kalau di Amerika ya business plan. Di sini tuh namanya istilahnya business plan gitu. Jadi apa yang kita mau apa yang kita mau bikin ya proposal itu sebenarnya gitu. Sip. Oke, bos. Bisnis model nih. Mungkin bisa di-share dulu nih, Bro Sen sama kawan-kawan nih. Ada trik lah atau pengalaman gimana menjaga kondisi. Saya tanya dulu nih. Sekarang kan lagi pandemi nih. Bagaimana kondisi dengan usahanya, Bro Sen? Ya, inilah mengalami banyak tantangan ya, khususnya 2 bulan terakhir ini. Kita itu kita bisa membuka bisnis karena kita bisa membuka restoran gitu. Tapi kita di sini tidak dibolehkan untuk makan di dalam restorannya. Jadi hanya untuk take out saja gitu, untuk for to go istilahnya.
di sini. Gitu. Jadi mengalami semua bisnis ya mengalami ada yang tutup dan mengalami penurunan sekitar 50 ke 70% gitu. 50 ke 70% ya. Hampir sama. Iya. Nah, bahkan banyak restoran juga yang sudah give up dan mereka memutuskan untuk tutup sementara gitu. Jadi seperti ada di sini istilahnya pasti Bro Rendra tahu lah Korean barbecue kan. Korean barbecue kan itu orang harus datang masuk ke dalam kan makan gitu karena harus dibakar. Nah itu totally off, totally closed dia. Jadi jadi banyak yang dirugikan. Tapi ya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah US untuk stay home. Jadi ya kita harus stay home gitu. Stay home and work from home ya. Iya, work from home ya. Sip. Betul. Bisa bagi trik nih gimana cara agar memaintain usaha walaupun dengan kondisi pandemi sekarang nih. Gimana nih? Kalau di sini sih ada ini ya, ada jasa transport itu seperti di Indonesia itu Gojek ya. Jadi jasa transport ini yang membantu bisnis itu tetap jalan gitu di Amerika ya, khususnya di Amerika. Jadi kalau saya sih saranin buat di Indonesia bisnis seperti Gojek itu harus tetap jalan gitu. Harus tetap jalan dan bisnis yang makanan ya kan yang istilahnya esensial itu harus tetap buka tapi mengikuti prosedur pemerintah untuk keep distance, pakai sanitizer, pakai masker. Dan saya rasa dengan cara begitu kita masih bisa tetap berjualan gitu. Kita tidak harus tutup total ya kan, karena menutup total sebuah bisnis yang khususnya esensial ya kayak restoran atau pasar itu saya bilang bisa menghancurkan bisnis juga gitu itu sendiri gitu. Jadi ya seperti itu sih kalau saran saya tetap menggunakan jasa transport lah. Oke. Halo? Ya. Halo ya, sip. Lanjut Chan. Apa tadi? Lanjut. Nggak, tadi jaringan kayaknya, makanya saya keluar dari studio. I see. Jadi yang saya bilang tadi tuh Ren, jadi harus tetap menjaga himbauan dari pemerintah, tapi kita juga harus tetap membuka usaha, tapi dengan catatan harus mengikuti prosedur pemerintah ya kan, seperti menggunakan masker dan sanitizer untuk tangan dan apalagi keep distance ya kan. Iya. Hand sanitizer gitu ya. Jadi hampir sama sebenarnya. Kalau untuk usaha nih dari sektor kuliner sebenarnya masih running nih, Bro Zen, karena adanya Grab, GoSend gitu kan. Iya. Delivery transaksi online tuh, terus pesan online. Nah, itu membantu teman-teman UMKM di Indonesia tuh di sini nih. Betul. Itu harus tetap buka ya. Terus gini Chan, kan kalau di Indonesia nih sekarang di beberapa kota di Indonesia di daerah ya sudah menerapkan PSBB tuh istilahnya tuh. Jadi kalau di Indonesia tuh dan bukan lockdown, jadi Indonesia menerapkan beberapa kota yang memang sudah infeksi virus coronanya itu lebih besar itu pemerintah menerapkan PSBB itu istilahnya, Bro Sen.
PSBB itu Apa itu? pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Amerika gimana tuh cara Sama. penanganan dan pencegahan COVID-19 tuh? Iya sama. Jadi di sini tidak boleh gathering sebanyak 5 orang ya. 5 orang itu ke atas tidak boleh dilakukan. Jadi kalau bisa biasa tempat-tempat yang kayak pantai yang itu otomatis di sini dijaga, sudah ditutup gitu. Kayak bioskop atau mall-mall yang besar itu sudah ditutup. Jadi di sini khususnya California, tempat saya sekarang itu adalah I think state kedua yang terbanyak ya dari New York. Jadi di sini cukup strict juga masalah yang seperti itu gitu. Jadi tidak boleh ada gathering atau kumpul di atas 5 orang, saya percaya gitu. Jadi sama ya sebenarnya social distancing istilahnya. Iya, sebenarnya sama social distancing ya. Semuanya sama kayaknya sedunia itu diperlakukan sama ya. Seluruh dunia kayaknya. Ya. Oh. Iya. Terus untuk kondisi kota California tuh gimana San? Untuk kondisi COVID-19 sudah berapa nih yang terinfeksi tuh, yang positif? Oh, yang positif sih sudah banyak, tapi sekarang itu sudah dilakukan banyak pencegahan dengan adanya testing ya. Itu dilakukan di beberapa titik di sini, jadi ada semacam testing. Jadi kita harus istilahnya drive thru, ya kan? Istilahnya di sini testing drive thru. Jadi kita diambil sampel, di testing untuk atau menurunkan tingkat risiko COVID itu gitu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana, tapi di sini sudah mulai menurun lah, curve-nya sudah turun gitu. Nggak seperti Jadi yang... kalau untuk California ya tetap stabil ya. Tetap stabil ya. Iya. Nah, kalau Kendari sekarang tuh kondisi korban tuh yang positif sudah lumayan loh, sudah ada 21 kalau nggak salah. Untuk seprovinsi Sesultra itu ada 45. Wow. Sebenarnya enggak besar sih. Enggak besar, tapi di sini cepat banget besar, itu ribuan. Brosen. Iya. Ini apa? Iya. Penyebarannya iya. Di sini sudah ribuan, wow. Ribuan. Oke nih, kita masuk di sesi terakhir nih, Sen. Apa itu? Karena saya tahu nih pasti Bro Senfri mau istirahat. Oh, enggak apa-apa. Buat keluarga. Enggak masalah. Kita punya waktu setengah jam memang, Bro Sen. Waktu enggak kita masalah. setengah jam. Jadi ini nih, kita minta testimoni nih buat teman-teman yang ada di Kendari, yang ada di Indonesia. Yuk. Testimoninya sih untuk tetap semangat menjalani hidup ya di tengah pandemik yang sekarang mungkin semua dunia alami, tapi kita harus tetap positif, tetap positif dan terus berdoa, ya kan? Apalagi sekarang di bulan puasa kan, jadi tetap berdoa. Benar. Ya betul. Ya, di sini lagi puasa nih. Ya, dan menjaga mengikuti peraturan pemerintah lah ya kan, yang memang sudah ditetapkan di setiap untuk social negara. Ya. Betul. Dan stay home. Tapi ya. yang lebih terpenting tetap menjaga kreativitas, tetap menjaga semangat kerja, ya kan, dan tetap menjaga kerukunan kan. Biasanya yang paling sensitif itu juga kerukunan kan, jangan gara-gara virus membuat kita sip. tidak akur ya. Kalau Kendari mah aman. Kendari ini kota
kota paling teraman di dunia kayaknya ya. Betul. Saya akui itu. Iya, saya akui itu. Bicara soal itu solidaritas, keragaman, Solidaritas. waduh, di Iya. sini tidak ada syarat di sini. Betul. Iya, Saya iya, percaya iya, itu, iya. saya percaya. Ya, ya. Karena kan Karena nakalnya di timing. Kendari. Yoi. Ya kalau seumpamanya Bro Rendra ada pertanyaan atau ada mau di sharing-sharing, kita bisa lanjutkan kapan saja. Kita bisa mengatur kembali Ya. waktu. Jadi kita bisa tukar pikiran lah ya antara Indonesia dan di sini, dan karena banyak hal-hal yang kita bisa bagi dan kita bisa sharing untuk teman-teman di Kendari juga khususnya, gitu kan? Iyalah, Ya. pastilah. Saya sudah banyak program nih. Ini kan Ya. awal nih. Kita Awal. bermain di channel kakak. Nah, saya mau launching program podcast. Nanti Oke. kita ketemu lagi Bro Sen di podcast. Good Kemudian luck. aksi-aksi di studio nih, di M Radio nih. Di tempatnya Bro Arel tuh. Pasti ada juga beberapa program yang pasti akan kita ketemu lagi sama Bro Senfri di Pasti sono. bro, pasti. Oke, Jen. Saya senang. Terima kasih banyak teman-teman yang punya Terima waktu kasih. sudah menonton kami berdua. Salam dari Kendari, dari California. Siap. Lintas negara, internasional, kota keren. Jadi ini second city ya. Betul. California second city, Kendari juga second city. Second city dari Kendari itu Makassar. Makassar itu keren, tapi paling keren itu second city-nya namanya Kendari karena yang paling kreatif adalah Kendari. Kalau California gimana? Iya sama sih. California kan apalah kota, istilahnya di sini entertain ya, kota entertain. Jadi semua pembuatan film, hiburan itu pusatnya di California. Jadi iya. di sini iya. Sama. Kota bisnis. California itu kota entertain ya. Betul, California is kota entertain ya. Berarti kota industri kreatif juga nih sama Kendari ya. Hollywood. Pantasan. Iya. Lu hidup di California. Hollywood Kendari. Ya, Hollywood di California ya. Benar. Oke, terima kasih banyak waktunya, Bro Sen. Salam sama keluarga, jaga kesehatan. You too, thank you. Sering cuci tangan, cuci kaki. Salam sama saya ya, sama ponakan. Oke, siap. Semua sana, Sen. Oke, siap. Yuk, Maju terus.